sampaikan sesuatu yang dasar. Inilah dasar kekristenan dan inilah dasar pengikutan kita akan Tuhan. Semua siap? Siap. Oke, nanti kalau sampaikan, teman-teman boleh catat. Nanti kalau sampaikan, nanti setiap hari. Tolong, apalagi buat yang dibaptis, kalau minta sangat serius setiap hari, setiap pagi, renungkan. Dan mulai renungkan, dan renungkan. Mungkin kalau bukan lebih, gak akan kayak khotbah gimana, tapi koko akan lebih mengajarkan dasar-dasar. Tapi teman-teman, kayak gini kamu. Teman-teman, setiap kita koko punya satu kerinduan dari ujung sampai ujung. Teman-teman punya satu kerinduan. Teman-teman akan dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Yang percaya katakan? Amin. Teman-teman akan dipakai Tuhan sangat dahsyat. Teman-teman, kenapa kau bilang gini? Karena kau lihat dari hidup masing-masing satu persatu Dewa di sini, dari WL tadi Excel, dari yang main gitar, main gaul, main semua. Teman-teman, kau sangat lihat. Kau boleh ngomong jujur. Kalian ini anak-anak Tuhan, orang-orang pasukan Tuhan yang punya talenta sangat banyak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau satu persatu, Tuhan mau pakai setiap kita. Teman-teman, kok ini bukan orang yang hebat. Kok ini contoh, kok ada yang bilang, waktu ada yang bilang, kok Bev doain aku biar kayak teman-teman jangan. Karena ini bukan sebagai patokan. Teman-teman, kok ini cuma contoh seorang anak yang punya talenta satu. Dan Tuhan pakai sampai hari ini semua kan anugerahnya. Dan kalau mau bilang kalian itu punya talenta yang jauh lebih gede deh. Kau nyanyi gak bisa, pelajaran bodoh, kau gak punya talenta banyak. Bahkan kalau mau bilang kalau seperti uang, kalau mau gambar kayak uang, kau ini orang yang cuman harganya mungkin cuma 100 perak atau 50 perak, tapi kalian sangat mahal di hadapan Tuhan dan akan sangat banyak talenta. Kenapa juga kalau mau bilang? Karena ini adalah akhir zaman dan waktunya sudah sangat singkat. Itu makanya Tuhan akan menarikmu begitu cepat. Tuhan akan menarikmu. Yes, akan ada masa pendidikan. Yes, sebutin satu tokoh di Alkitab. Sebutin satu tokoh di Alkitab yang dia nggak pernah mengalami namanya masa pendidikan dan dipakai Tuhan sebegitu dahsyat. Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena semua pahlawan iman, sehebat apapun dia pakai, pondasinya dia harus mengalami namanya masa pendidikan. Masa apa? Pendidikan. Itu akan jadi pondasi yang sangat kuat. Seberapa engkau bisa dididik, dibentuk oleh tangan Tuhan, seberapa Tuhan akan mengangkat kau tinggi. Engkau akan dididik, tapi dididik enak atau enggak? Ada saat-saatnya di mana seakan-akan kita hancur. Ada saat-saatnya di mana saat kita mau menyerah. Teman-teman, kalau ini berapa kali pelayanan ke TNI, ke tentara. Ada yang ke Kopassus, ada yang kemarin ke Garnisun, ada yang mana kalau ketemu beberapa tentara. Dan waktu kau ngobrol sama tentara, mereka bilang, Bev, waktu kau ngomong ke Kopassus, ada yang ngomong ke tentara yang di Kostrat, ada di mana mereka bilang gini, Kopassus, satu tentara Kopassus itu harus bisa seimbang atau ngalahin 8 tentara umum. Kenapa? Yang membedakan apa tentara Kopassus dengan tentara pada umumnya? Apa yang membedakan? Satu, pendidikan. Apa yang membuat mereka itu menjadi tentara elit? Pendidikan. Teman-teman, kalau bisa bilang pendidikan yang lebih elit, tentara yang lebih elit, itu pendidikannya akan jauh lebih besar. Di Kopassus ya teman-teman yang di Batu Jajar sana, ada satu budaya atau legenda yang di tengahnya itu ditaruh lonceng. Tujuannya buat apa kok? Tujuannya cuma satu. Ketika satu murid tentara yang lagi masuk masa pendidikan, siswa yang lagi masuk masa pendidikan, akan digembleng yang mereka bilang minggu neraka, Hell Week mereka bilang. Itu mereka ikutin dari Navy SEAL di Amerika, kalau kalian tahu. Dan mereka itu di minggu neraka itu akan disiksa begitu rupa. Mereka akan dibuat mereka sebagai tawanan, disiksa begitu rupa. Dan itu masa yang paling menderita dalam masa pendidikan. Itu masa yang paling menakutkan. Dan pelatihnya akan begitu ganas menyiksa pasukan-pasukannya. Sampai kapan? Sampai akhirnya mereka lulus. Tapi dari semua yang lulus, gak semua bisa lulus, mereka bilang. Akan ada minimal
Di setiap angkatan akan ada orang yang datang ke tengah lapangan. Dia akan datang ke tengah lapangan. Dan semua rata-rata, semua 100% yang berdiri ke tengah lapangan, mereka akan berdiri dengan tertunduk malu. Mereka akan taruh muka di bawah. Mereka akan sangat malu. Dan apa yang akan mereka lakukan? Mereka dengan sangat malu, mereka akan pegang loncengnya itu, dan mereka akan goyangin loncengnya. Cong, 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 cong. Dengan tanda apa? Ketika ada orang yang goyangin lonceng itu, tandanya dia memutuskan untuk keluar dari pendidikan dan berkata, aku tidak mau. Demikian dia keluar dari pendidikan, pelatih-pelatihnya akan dengan sangat sedih berkata, itu keputusan dan aku menghargainya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa menjadi Kopassus atau tentara. Pendidikan tidak ada yang mudah. Tapi justru di pendidikan itu engkau akan dididik. Dan di dalam pendidikan itu bukan tentang bisa atau tidak. Tentara buat masuk, mereka di awal gak bisa langsung nembak sniper langsung tepat. Karena panggilannya bukan tentang bisa atau tidak. Tapi di pendidikan, pertanyaannya adalah mau atau tidak. Orang bukan tentang skillmu dan profesionalmu. Kalau Pak Yusak saya tinggal sama engkong, tergantung tekadmu. Kalau engkau punya tekad yang bulat ikut Tuhan, engkau mau dididik apapun, engkau bilang, aku tetap akan jadi Laskar Kristus. Dan tahukah engkau, seberapa seakan-akan Tuhan menekan hidupmu, itu yang akan Tuhan pakai begitu dahsyat. Tapi di pendidikan itu sangat sakit. Itu bukan mudah. Dan kau cuma punya satu mimpi buat satu persatu. Kau jauh-jauh dari Bandung pergi ke sini. Kau punya satu mimpi buat teman-teman semua. Kau sedang melihat dengan mata iman. Satu persatu kalian akan berdiri lapangan-lapangan, membawa lawatan, memenangkan sangat banyak jiwa. Kalian akan memenangkan banyak jiwa dengan kesaksian hidupmu, dengan firman yang kau bawa, dengan urapan Roh Kudus dalam hidupmu. Kau sedang melihat revivalis akhir zaman di tempat ini. Orang boleh bilang tempat ini kayak tempat biasa, kayak rumah atau kayak gini dan sebagainya. Tapi tahukah engkau, dari tempat ini akan lahir revivalis akhir zaman yang akan menggetarkan dunia. Dan cuman itu tujuan kau cuma buat satu cita-cita. Kenapa harus sharing ini, sharing semuanya dan sebagainya? Kau cuma ini satu-satu. Teman-teman, kau lihat engkau akan jadi revivalis. Kau nggak tahu bulan ke depan, kau nggak tahu berapa tahun ke depan, tapi kau bisa sangat tahu engkau akan jadi revivalis. Dan taruh itu dalam hatimu. Kau panggilanku bukan jadi pendeta. I don't care pendeta atau enggak. Engkau bisa jadi di pemerintahan, engkau bisa panggilan di bisnismen, engkau bisa jadi dokter, engkau bisa jadi pengacara. Tapi yang kau tahu, pekerjaan apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, engkau akan jadi revivalis yang membawa sangat banyak jiwa ke kerajaan surga. Dan Tuhan punya rencana yang sangat besar. Tapi teman-teman, itu hanya bisa terjadi ketika Tuhan memakai setiap kita. Dan Tuhan hanya bisa memakai setiap kita. Jalan pertamanya selalu lewat hati. Lewat apa? Hati. Itu lewat hati. Firman Tuhan berkata, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Yes. Tuhan melihat hati. Itu makanya buat semua, Tuhan harus, sorry banget, tapi kok ngomong yes, Tuhan harus memulihkan hati kita satu persatu. Disitulah kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Waktu kita jujur di hadapan Tuhan, tuh kita buka hati kita dan biarkan Tuhan memulihkan hidup kita. Tuhan gak akan pakai kita waktu hati kita belum pulih. Yes, di tengah perjalanan kita akan didik, yes. Tapi step awal
Dia akan memakai kita saat hati kita mau dipulihkan. Karena itu kuncinya. Teman-teman, itu terjadi buat semua orang. Terjadi buat Koko juga. Yes. Teman-teman, Koko juga gak beda sama teman-teman kok. Koko selalu cerita dengan sangat bangga hari ini. Koko punya papa yang dipenjara selama 10 tahun. Koko punya mama yang meninggal waktu Koko umur 12 tahun. Dan itu yang menghancurkan hati Koko. Hati Koko hancur, berkeping-keping, jiwa Koko koyak. Teman-teman, pemandangan terakhir Koko ngelihat mama Koko, mungkin ada yang sama, mungkin ada Koko nggak tahu. Tapi pemandangan terakhir Koko ngelihat mama Koko itu apa? Koko ngelihat muka mama Koko hancur. Kenapa? Karena di jalan tol mama Koko ditabrak, ada tiang truk nabrak mobil mama Koko. Dan misalnya itu tiang truk itu nabrak kepala mama Koko. Dan pemandangan terakhir Koko ngelihat mama yang paling Koko sayangin, apa? Mukanya hancur. Sampai di peti mati, Koko datang sampai di peti mati, karena Koko umur 12 tahun, 6 SD. Sampai di peti mati, darah tetap netes dari muka mama Koko. Itu di peti mati di Bumi Baru, petinya ditutup. Jemaat yang waktu itu nerima mama Koko baru kecelakaan, ada yang mandiin dan semuanya, tantenya sampai bilang, Bev, tante sampai nggak bisa tidur selama 1 bulan. Kebayang muka mama Bevis, yang mukanya hancur. Hati Koko hancur. Kadang keadaan ngebuat kayak gitu. Yes. Dan itu membuat hati hancur. Siapa sih kita yang bisa kuat ngadepin setiap kekuatan? Karena kita bisa menanggung segala sesuatu hanya di dalam Yesus. Karena kita gak sanggup. Dan hari itu pun teman-teman, Koko ini saking koyaknya ya. Koko ini bahkan adik Koko minta makan roti karena lapar. Beb, aku lapar. Koko ini dulu, kalau teman-teman tahu, dulu tinggal di Gatsu. Koko dari Gatsu jalan ke TSM. Dia sekarang jadi TSM, dulu BSM namanya. Kau jalan situ di tengahnya ada 711, 7-Eleven atau 711, hari ini sampai saya masih ada. Kau datang jalan ke situ, kau ambil anak umur 12 tahun, kau ambil roti pelan-pelan, kau taruh di kantong, kau lari cepet-cepetnya pulang ke rumah, cuman buat kasih adik kau makan roti. Kau ini nilainya minus, nggak punya talenta yang bagus, nggak punya yang hebat, cuman anak narapidana, mamanya meninggal karena kecelakaan, pencuri roti. Teman-teman, Koko ini dulu buat tidur satu kali, Koko tidur waktu sama Buin, sama Joshua, sama Stephen, sama semuanya. Teman-teman, Koko tidur di Semarang. Hari itu di Semarang Koko pertama kali besar, karena waktu itu mama Koko kecelakaan meninggal, Koko dibawa ke Semarang. Waktu Koko di Semarang tidur jam 10, jam 11 bareng saudara-saudara yang lain. Jam 2 pagi Koko bisa bangun dengan celana dan baju tidur, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu cakar kayak gini. Dan teman-teman tahu aku bangun di mana? Aku bangun di lobi hotel. Umur 12 tahun. Anak yang stres dan gila. Bangun di lobi hotel, Koko panik, Koko pencet lift. Akhirnya Koko gedor-gedor setiap pintu. Yang bukain pertama puji Tuhan itu Buin. Buin buka Buin di mana dari mana? Buka pintu Koko, pintu hotel karena Koko gedor-gedor setiap kamar. Dan waktu Koko yang bukain bukain Buin sampai nanya, Bev, kamu ngapain di luar? Dan Koko bilang, juga nggak tahu. Akhirnya untuk beberapa waktu Koko kalau tidur tangannya harus diikat keranjang, pakai tali, teman-teman. Tangan Koko harus diikat pakai tali. Kalau nggak taruh HP di kantong. Karena itu kejadian berkali-kali. Koko tidur, bangun ada di luar rumah. Kenapa? Karena jiwa Koko itu koyak. Waktu Koko melihat mama Koko meninggal, Koko melihat jiwa Koko itu koyak. Dan waktu jiwa itu koyak gimana? Bahkan waktu tidur pun Koko nggak tenang. Jiwa Koko ini nggak ada bedanya seperti anak gila, orang gila. Dan kalau hari ini Tuhan bisa pakai Koko sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerahnya. Tapi itu hanya bisa dimulai dari hati yang mau jujur dan dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan itu bukan buat Koko. Waktu kau doain orang tujuannya altar kau nangis-nangis itu buat Koko. Kau nggak peduli mau nangis, mau enggak, mau datang, mau. Pemulihan itu buat hidup. Karena waktu hatimu dipulihkan, di situ Tuhan bisa pakai sangat dahsyat. Tapi kadang kita nggak mau jujur di hadapan Tuhan. Kita tutupin semua dan berkata, it is fine. Padahal ngapain?
Dan kok aku harus ngapain? Jujur, terbuka. Jujur dan terbuka. Sebenarnya kok mau sharing yang lain, tapi kok di bawah Tuhan buat sharing ini dulu. Kok akan sharing ini dulu, teman-teman. Kita buka di Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Maleakhi 4 ayat 6. Yang udah dapat bilang amin. Amin. Oke, boleh baca satu orang, boleh. Ya, boleh satu orang boleh baca. Boleh. Ya, baca. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oke, yang percaya katakan Amin. teman-teman. Teman-teman kalau teman-teman baca kitab Ibrani dan kitab Yahudi, di kitab Ibrani sama kitab Yahudi, kitab Maleakhi itu nggak jadi kitab terakhir di perjanjian lama. Aneh ya, beda sama di kitab-kitab. Kenapa? Karena mereka itu orang Yahudi gak pernah mau menutup kita dengan kata curse atau kutuk. Kalau teman-teman lihat di bahasa Inggrisnya di King James Version, itu dengan ditutup dengan kata kutuk. Kata terakhir di perjanjian lama, with a curse. Itu hanya terjadi kenapa? Seakan-akan kutuk hanya terjadi kenapa firman Tuhan bilang saat hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak tidak berbalik kepada Bapa. Itu adalah rencana setan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena satu-satunya agama yang mengajarkan untuk memanggil Tuhan kita Bapa hanya Yesus. Semua agama mengajarkan mengambil Tuhan sebagai Tuhan, tapi kita diajarkan memanggil Tuhan sebagai Bapa kami di dalam surga, Bapakku di dalam surga. Itu yang Tuhan mau ajarkan, kasih seorang Bapa. Tapi konyolnya setan berusaha merusak itu. Lanjut, kita buka di Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17 yang udah dapat bilang amin. Amin. Oke, cewek satu boleh baca. Ya, boleh. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak memilih. Oke, teman-teman, 400 tahun kemudian setelah kitab Maleakhi, setelah Nabi Maleakhi bernubuat, 400 kemudian Yesus, Son of God, anak Allah, Tuhan yang sejati, Yesus datang ke dunia. Dan 400 tahun kemudian Yesus mengutip dan mengatakan pesan yang sama. Ia akan membuat hati bapak-bapak kembali ke anak-anak, menghancurkan setiap durhaka atau lawless, pemberontak, hati yang marah, hati yang ngamuk kepada bapaknya. Teman-teman, ini yang terjadi. Ada, kalau gak usah nyatet ini gak apa-apa, kalau aja tulis. Ada ini yang dunia berusaha. Dunia ini yang gak usah, kalau nggak usah ngomong tentang rohani dulu. Ini ahli psikolog dan dunia itu menyimpulkan 3 hal, gambaran 3 hal besar. Ini gambaran besar. Kalau kita mau dalemin lagi, wah itu banyak banget. 3 hal besar yang terjadi pada seorang anak yang kehilangan figur seorang ayah. Yang pertama, dia kehilangan. Mau aja tulis kok. Nah, pokok saya jelek, maaf ya. Nanti daripada nggak kebaca ya. Kehilangan identitas diri. Teman-teman, dulu itu kalau ini waktu sekolah, dulu ini pernah ada satu kali hari ayah. Dan waktu terjadi hari ayah, semua anak dibilangin gini, tolong semua datang ke sekolah dan bawa barang papa kamu. Wah, semua anak senang. Waktu kalau SMP, semua anak senang bawa barang-barang papahnya. Ada yang bawa tongkat komando dari tentara, ada yang bawa topi dari pilot, ada yang bawa baju dokter, ada yang bawa penggaris arsitek. Semua bawa barang dari papahnya. Dan teman-teman tahu, buat anak kecil, mereka itu melihat papa sebagai Tuhan. Bahkan kalau teman-teman lihat pada anak cewek kalau sampai hari ini, mereka itu kalau anak-anak cewek rata-rata kalau nikah akhirnya pasangan suaminya seperti papanya. Kenapa? Karena dari kecil mereka ngelihat papanya itu sebagai sosok yang begitu dahsyat dan sempurna.
Itu bukan berarti kalau teman-teman mau deketin cewek ikutin gaya papahnya ya. Itu om-om jadinya ya. Tapi itu yang terjadi teman-teman. Mereka itu melihat papa sebagai Tuhan. Kenapa? Karena emang Tuhan berikan otoritas itu kepada seorang ayah di dunia. Tapi konyolnya kadang setan menghancurkan itu dan berkata akhirnya ayahmu tidak tanggung jawab, ayahmu jahat, ayahmu mengecewakan. Dan itu yang terjadi dengan Koho. Waktu datang ke sekolah, yang lain mereka bisa ceritakan gambaran papahnya. Mereka punya gambar diri yang lengkap. Papaku orang yang hebat. Dan hari itu bagian Koko yang presentasi. Kau berdiri, dan waktu kau berdiri, kau bahkan gak tahu ngomong apa. Kau gak bisa ngomong apapun. Kenapa? Karena papa Koko di penjara. Selama 10 tahun papa Koko ada di dalam penjara. Kau gak bisa ngomong apapun. Kau cuma berdiri, dan kau gak punya gambar diri yang lengkap. Kau gak punya identitas, gak punya gambar diri. Itu membuat kau jadi minder. Itu membuat kau jadi pemalah. Itu membuat kau dikeluarin sekolah. Kenapa? Karena kau gak punya gambar diri. Itu membuat kau marah. Yang kedua, kita agak udah gak apa-apa, lanjut. Yang kedua, ngebuat kehilangan kasih sayang. Teman-teman, bapak anak ya, teman-teman lihat. Mereka akan mencari kasih sayang kemanapun dan mereka gak akan menemukan. Mereka kalau pacaran, mereka baru chat 3 menit, 4 menit, lagi apa? Belum 3 menit, 4 menit, ditanya lagi apa? Belum 3 menit, 4 menit, ditanya lagi apa? Dan akhirnya pacarnya belum balas, udah dibilangin, kamu kok ngilang, kamu gak sayang sama aku ya? Kamu selingkuh ya? Dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mencari kasih sayang. Kenapa banyak anak-anak jatuh dalam perzinahan? Kenapa? Baik cowok, cewek, cowok dan sebagainya. Kenapa? Karena kehilangan kasih sayang. Dan mereka mencari kasih sayang dari dunia. Kenapa jatuh ke narkoba, diskotik? Simple. Mereka kehilangan kasih sayang. Teman-teman kenapa sih kok ngomong gitu? Yang pertama, teman-teman harus dipulihkan. Yang kedua, teman-teman akan menyalurkan kasih Yesus kepada dunia ini. Dan teman-teman akan lihat betapa sadarnya dunia itu begitu mengerikan. Yang ketiga, kehilangan tujuan hidup. Anak yang kehilangan figur seorang ayah, mereka akan ditanyain, Bev, saya tanyain, Bev, gede mau jadi apa? Tahu teman-teman, saya akan jawab apa? Jawab apa? Gak tahu. Bev, mau makan apa? Gak tahu. Bev, mau ngapain dalam hidup? Nggak tahu. Mau masuk jurusan apa? Nggak tahu. Mau sekolah di mana? Nggak tahu. Kenapa? Kehilangan tujuan hidup. Ini dunia. Kau nggak usah ngomong tentang rohani dulu. Ini dunia yang menyimpulkan dan mengambil gambaran ketika seseorang kehilangan figur ayah. Dan teman-teman tahu yang paling sadis? Menurut survei Indonesia, negara kita, urutan, teman-teman tahu urutan keberapa? Ketiga sedunia. Ada bangsa semua, ada Amerika, ada Brasil, ada Cina, ada Eropa, ada Afrika. Indonesia nomor 3. Urutan terkaya? Bukan. Urutan paling makmur? Bukan. Urutan ketiga sebagai negara yang fatherless. Kehilangan figur seorang ayah. Dari 3 anak di Indonesia, minimal ada 1 yang fatherless. Indonesia urutan ketiga terbesar ke dunia. Kalau lupa nomor 1, nomor 2-nya siapa? Tapi ketiga itu Indonesia. Teman-teman tahu apa yang terjadi menurut survei? 63% orang yang fatherless akan jatuh dalam seks bebas. 90% akan kabur dari rumah karena nggak punya ayah. 75% penghuni lapas penjara yang divonis seumur hidup karena nggak dapat kasih seorang ayah. Kalau kemarin pelayanan di lapas, anaknya masih muda di lapas di Bandung, seumur teman-teman ada yang seumur 14 tahun, ada 15 tahun, kasihan. Itu kakinya borokan jamuran, teman-teman. Kakinya itu konyol banget, kayak kasihan, tapi kakinya itu dia tawuran, kakinya borokan, gak diurus, sampai dari kakinya lukanya itu bisa timbul jamur, dan jamurnya sampai dipotek, nggak ada yang ngurus. Kau datang, kau doain. Teman-teman tahu nggak? Waktu kau tanyain kenapa kamu kayak gitu,
Dia nangis dan dia bilang satu hal yang Koko sadar. Dia bilang ke Koko, Pak Pendeta, Pak, saya nggak punya ayah di rumah. Fatherless. Kalaupun punya, ayah saya mabuk dan pergi. Semua orang di penjara. 92% akhirnya jadi pengedar narkoba besar tanpa melihat peran ayah. 65% pelaku bunuh diri, 60% tindak korupsi, 78% akhirnya jadi pelaku pemerkosa. Anak tidak ada bedanya. Betapa mengerikan itu, makanya dunia sampai berkata fatherless itu sangat berbahaya. Tapi ini apa yang Alkitab ajarkan. Kita buka di Matius 3 ayat 17. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah Aku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, teman-teman kalau lihat di Matius 4 di ayat selanjutnya, itu judulnya apa? Pencobaan. Betul. Nggak perlu lompatan berapa ayat, langsung ayat selanjutnya. Pencobaan di padang gurun. Yesus pun melalui ujian dan pencobaan. Tapi bahkan Yesus pun sebelum dia melalui pencobaan di padang gurun, dia harus mendapatkan, hatinya dipenuhi pengakuan seorang ayah. Teman-teman lihat nih, hari itu Bapa di surga terbuka, dan Bapa berkata, inilah anakku. Bapa bukan berkata pada Yesus saja, Bapa berkata pada setiap kita satu persatu, karena citanya begitu pribadi. Engkau adalah anakku. Siapa namanya? Helga adalah anakku. Apa sih arti kata anakku? Identitas diri. Ketika Bapa berkata, Bevis, engkau adalah anakku, kita udah gak perlu cari gambar diri yang lucu. Karena gambar diri kita satu, kita adalah anak seorang Bapa di surga yang kukasihi. Kita gak perlu kehilangan kasih sayang. Kita gak perlu mencari kasih sayang dengan pacaran, dengan temenan, dengan cari pengakuan. No. Kenapa? Karena kasih kita cukup dengan kasih Bapa di surga yang berkata, yang kukasihi. Dan yang terakhir, apa? Kepadanya lah aku berkenan. Dan yang terakhir, tujuan hidup kita satu, perkenanan Tuhan. Kita boleh jadi kerja apapun, tujuan kita satu, perkenanan Tuhan. Teman-teman, ini emang gak mudah kau akui. Ini bukan tentang pikiran, kau lagi ngomong tentang otak, kau lagi ngomong tentang hati. Di pikiran kita semua tahu artinya mengasihi, artinya mengampuni, artinya menerima figur seorang ayah. Tapi teman-teman tahu yang benar di mana? Ya, benar nggak? Apalagi ketika kita tahu ayah kita mengecewakan kita, itu nggak mudah. Mungkin buat beberapa orang gampang, yang punya ayah yang sempurna, walaupun nggak pernah ada ayah yang sempurna. Tapi buat beberapa teman-teman yang kau tahu hidupmu berkata dikecewakan, itu sakit. Teman-teman, kau mau abis ini kita doa, baru kau mau lanjut tentang dasar-dasar kekristenan. Teman-teman, kau pun sama. Kau ini punya papa di penjara 10 tahun, papa kau di penjara. Hidup di penjara itu nggak mudah, kau tahu. Papa kau itu 3 kali nyoba bunuh diri di dalam penjara. Minum panadol, minum bensin, sama minum racun tikus. Di depan mata, minum racun tikus. Di depan mata kau waktu minum racun tikus itu, papa kau jatuh di rumah sakit. Kau bopong, itu dari mata, dari hidung, dari mulut, dari kuping, itu semua keluar cairan putih. Hari itu hari paling hancur. Papa kau 3 kali bunuh diri. Dan kau ngomong jujur, papa kau bunuh diri tujuannya cuma satu kok, masalah uang. Ketika kau udah mulai gede, Tuhan udah mulai pakai kau pelayanan jadi hamba Tuhan di YRB, di mana kau keliling-keliling dari ujung sampai ujung. Kita apalagi kau di Palang juga udah lama, kita udah dari berapa tahun udah lama banget. Nah, ketika kau udah jadi hamba Tuhan, kau udah ke Palang, kau udah jadi teman-teman, kau bisa tutupin itu kok, kau masih bisa khotbah. Kau nggak ada yang tahu kok, jujur aja. Tapi kau mau ngomong. Waktu itu kau udah pelayanan, kau mungkin udah Palang, kau lu. Waktu kau udah di sana, bapak kau tuh cuma masa satu di dalam penjara tuh uang.
begitu mengerikan. Akhirnya apa? Kalau butuh uang, mereka bunuh diri 3 kali, tapi 3-tiganya nggak mati. Masuk rumah sakit di ICU, sembuh lagi. Dan akhirnya apa sih? Koko sebagai anaknya, Koko kan berjuang buat Papa Koko biar Papa Koko nggak bunuh diri. Dan setiap kali Koko ketemu Papa Koko kan bilang gini, Bev, Papa tuh punya ide bisnis ini, punya ide bisnis ini, punya ide bisnis ini. Akhirnya apa? Koko waktu itu mungkin udah umur 18-an, 20-an gitu. Koko akhirnya bawa proposal Papa Koko yang buat bisnis, ada yang tambang, ada perumahan, ada semuanya. Koko kan bawa proposal itu, Koko kan keliling ke semua orang kaya yang Koko khotbah, Koko pelayanan, Koko ini malu-maluin. Beres khotbah, beres pelayanan bawa nama Tuhan. Koko turun dari gereja, turun dari mimbar. Koko ngomong ke pendetanya, Pak Pendeta, di sini donaturnya siapa sih? Donatur siapa? Nanti pendetanya bilang, donaturnya ini Bev. Terus Koko datengin donaturnya. Habis Koko datengin donaturnya, Koko kan bawa proposal tujuan bisnis Papa Koko yang Koko nggak pernah ngerti itu bisnisnya kayak gimana. Dan Koko tawarin Pak atau Tante atau Om, ini Papa aku punya bisnis ini, mau nggak bisnis ini? Om bisa invest di sini. Kok kan jalan itu dengan Koko cuma punya satu tujuan, biar Papa Koko nggak bunuh diri lagi. Karena Koko nggak mau Papa Koko bunuh diri, karena Koko tahu Koko bunuh diri masuk neraka. Koko kan keliling-keliling bawa proposal itu. Dan Koko akan bilang kok ke semua saudara orang lain, mereka punya papa yang akan menopang destiny anaknya sampai garis akhir. Tapi Koko bilang, Koko punya papa yang harus Koko topang destiny-nya. Dan Koko nggak masalah. Kau lakuin itu. Satu titik, pertama kali dalam hidup Koko pergi nawarin bisnis, nggak ada satupun yang mau. Karena Koko juga nggak pintar nawarin. Koko tuh bodoh. Koko itu dikeluarin sekolah 3 kali, SMP nggak naik kelas 3 kali, bodoh. Boro-boro mau ngomong bisnis, pelajaran aja nggak bisa, hitung-hitungan nggak bisa. Kalau nggak bisa bodoh. Jadi kalau mau nawarin proposal nggak ada yang mau. Anehnya Tuhan, kau mau ngomong jujur ini yang kau alamin. Kau nggak ngerti teologinya gimana. Dan anehnya Tuhan, 1 kali kau khotbah, cuman nggak nyampe 1 jam, cuman 40 menit. Tiba-tiba ada orang ngasih uang PK, gede banget. Kau bisa bilang itu jumlahnya ratusan juta, cuma sekali mogah. Itu berkat Tuhan dan kau bersyukur. Teman-teman tahu apa yang kau lakuin? Demi kau sampai itu, kau juga nggak tahu uang buat apa. Akhirnya kau bawa uangnya ke penjara dan kau kasih uang itu ke Papa Koko buat bisnis Papa Koko. Kau nggak masalah. Uang kau di rekening kau habisin, kau taruh buat Papa Koko. Setelah seminggu 2 minggu kemudian, tiba-tiba Koko dikabarin sama Papa Koko, Bev, sorry, bisnis yang Papa jalanin, yang uangnya Bev sudah taruh, rugi, hilang lah, pokoknya ini rugi. Dan buat Koko nggak masalah, bisnis itu bisa untung dan bisa rugi. Kita nggak bisa minta bisnis itu untung terus namanya hidup. Tapi teman-teman, tiba-tiba sebulan kemudian Koko dikabarin, ternyata uangnya yang Koko punya itu bukan buat bisnis, tapi ternyata sama Papa Koko dipakai buat yang lain, dikasih ke orang lain lagi. Dan hari itu hati Koko hancur. Hari itu Koko bisa khotbah, berdiri dimanapun dan menegakkan Yesus pembawa lawatan. Tapi di dalam hati Koko itu penuh amarah, penuh kecewa, penuh kepahitan. Koko bisa teriak Yesus baik. Koko tahu teorinya marah itu nggak boleh. Koko tahu, Koko bisa sebutin ayat demi ayat yang di Alkitab. Teorinya Koko bisa, hatinya nggak bisa. Hati Koko marah, hati Koko ngamuk, dan Koko masuk dalam golongan fathers. Koko kecewa dan Koko marah, Koko ngamuk, Koko seperti beast, seperti liar. Koko pikirnya jahat. Koko bisa ngomong di mimbar baik, Tuhan Yesus baik, mengampuni. Di hati Koko nggak bisa. Gimana kok caranya? Simpel. Sampai Tuhan datang dan Tuhan bilang, hari itu Tuhan bilang, oh Bev, Tuhan bilang, oh Bev, aku nggak bisa pakai kamu maksimal kalau hatimu penuh dengan amarah. Jemaat bisa banyak, yuk bisa berkembang, tapi bukan itu poinnya. Apa intinya sih kita pelayanan? Di akhir kita ditolak. Dan hari itu Tuhan bilang, Bev, aku nggak bisa pakai kamu maksimal kalau hatimu penuh amarah. Hari itu kau tahu, kau marah.
Kau minta ampun ke Tuhan, dan satu-satunya jalan kau datangin papa kau minta maaf, kau minta didoain, kau bilang, "Pak, sorry aku marah. Hari ini aku bolehkah minta didoain buat diberkati." Hari ini teman-teman, Tuhan mau ngomongnya sama teman-teman. Kadang kita nggak tahu jujur kenapa kita dilahirkan dengan ayah yang mengecewakan kita. Mungkin kita pernah disakitin, mungkin kita dikecewakan. Otak kita tahu itu salah, tapi hati kita, apakah mau dipulihkan? Hai, tutup matamu sebentar, kau mau doa. Teman-teman, sebelum Tuhan memakai kau begitu dahsyat, karena itu cita-cita kau. Kau pergi kemanapun, kau cuma punya satu cita-cita. Semua orang yang mendengar firman, mereka akan jadi pembawa lawatan, pembawa firman yang begitu dahsyat, yang lebih dahsyat dari kau. Kalau teman-teman bilang kau BEF adalah patokan, kau bilang enggak. Jangan jadikan kau patokan, karena kalian akan berkali-kali lipat lebih dahsyat, 10 kali lipat, 20, 100 kali lipat lebih dahsyat dari kau. Oh, itu cukup. Tapi kau mau, teman-teman pun sama, memulai dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku harus membalikan hati anak-anak kepada Bapa, Bapa anak pada anak. Kalau tidak, kutuk akan diturunkan. Dan kau nggak mau itu terjadi dalam hidupmu. Kau nggak mau hidupmu dipenuhi oleh kutuk. Kau mau banget hidupmu dipakai dengan dahsyat. Mungkin ada yang bilang, kok, tapi aku nggak ngerti kenapa papaku jahat banget ya kok. Kau pernah satu datang ke NTT hari itu, kau datang ke NTT, kau ketemu satu anak diperkosa sama bapaknya, dilecehkan bapaknya. Dan dia mau atau kesaksian, dia nangis jengking-jengking. Dia teriak karena dia koyak jiwanya. Terus dia bilang, oh gini, kau kenapa ya? Papaku kok jahat banget ya, kok Tuhan izinin ya? Dan kau dengan air mata kau bilang, sorry nak, aku juga nggak tahu jawabannya. Tapi aku tahu cuma satu, Tuhan mau pakai kehancuranmu untuk membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Satu kali kau kemarin baru ketemu satu orang, dia dilecehin sama papanya, bahkan papa tirinya, dia nggak pernah ketemu papa aslinya. Papa tirinya bilang, sebelum kamu keluar rumah, aku yang harus nyicipin kamu dulu. Dan waktu dia cerita ke mamanya, aku dilecehkan. Mamanya cuma bilang, diam nak, jangan cerita-cerita, diam aja, pendem aja. Dan itu menyakiti hatinya, dia mau bunuh papanya. Teman-teman, kadang kita nggak ngerti kenapa itu terjadi. Dan kau nggak punya semua jawaban di dunia ini, nggak punya sorry. Dan kau mau bilang sorry dari segalanya, kau nggak punya jawaban. Tapi yang kau punya cuma satu jawaban. Kalau engkau mau dipulihkan, Tuhan akan memulihkan engkau detik ini. Kalau engkau mau dipulihkan, engkau berkata, aku mau dipulihkan, Tuhan akan memulihkan.